Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkin Privat. Ya, kali ini kita akan membahas uji kompetensi bagian bab penyangga ya, Dek ya. Kimia kelas 11 semester 2, saya ambil dari buku Intan Pariwara. Silakan yang punya bukunya. Yuk kita belajar bersama-sama ya. Nomor 1. Perhatikan data percobaan pengukuran pH beberapa larutan berikut. Berdasarkan data tersebut, pasangan larutan yang mempunyai sifat penyangga. Apa itu pengertian larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH gitu ya. Jadi kalau ditambah asam, ditambah basa, itu pH-nya akan naik sedikit atau turun sedikit. Kalau ditambah air, itu justru pH-nya akan tetap. Ya, contoh ya untuk poin P, tadinya awalnya pH-nya 3,4, ditambah asam itu harusnya pH-nya turun sedikit. Harusnya menjadi 3,39, contohnya seperti itu ya. Logo ini turunnya jadi 2,69, 2,65. Itu terlalu jauh ya, maka ini bukan sistem penyangga. Selanjutnya, contoh untuk poin Q, larutan Q, awalnya 6,28 ditambah asam, pH-nya turunnya terlalu jauh ini, salah. R, 4,8 setelah ditambah dengan asam turunnya terlalu jauh, salah juga. Selanjutnya, S, awalnya pH-nya 9,76 ditambah dengan asam pH-nya turun sedikit ya 9,68, ini masih aman ya. Ditambah basa pH-nya naik sedikit 9,84, betul. Ditambah air pH-nya akan tetap. Nah, ini ya. S itu sesuai, berarti yang ada S-nya betul, yang ada PQR salah. Ya, maka jawaban yang tepat itu adalah poin D. Kita lihat larutan T. 5,49 setelah ditambah asam pH-nya turun sedikit. Ditambah basa pH-nya naik sedikit menjadi 6, ditambah air pH-nya konstan. Oke guys, semoga kalian semuanya paham ya. Nomor 2. Pasangan larutan yang membentuk larutan penyangga ditunjukkan oleh angka. Larutan penyangga adalah larutan yang mengandung asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya, dan larutan yang mengandung basa lemah dengan asam konjugasinya atau dengan garamnya. HCl itu asam kuat dengan NaCl itu garam, maka salah. NH4OH ini adalah basa lemah ya dengan garamnya, betul. HCN itu adalah asam lemah dengan CaCN2, ini garamnya ya, asam lemah dengan garamnya atau bisa asam lemah dengan basa konjugasinya. 2 dan 3, betul. NaOH itu basa kuat, NaNO3 itu garam, salah. BaOH2 itu basa kuat, H2SO4 itu asam kuat, salah. Yang tepat adalah 2 dan 3. Nomor 3. Jika masing-masing larutan diambil 50 ml dan dicampurkan, pasangan larutan yang membentuk larutan penyangga asam. Penyangga asam yaitu larutan yang bersisa asam lemah dengan basa konjugasinya atau dengan garamnya. Berarti reaksinya itu kalau ingin membentuk larutan penyangga, yang bereaksi itu adalah asam lemah ditambah dengan basa kuat. Nanti asam lemahnya sisa, basa kuatnya wajib habis. Paham ya, Dek ya? Kita akan coba untuk poin A, 1 dan 2. Poin ke-1, larutan 1 ya maksudnya ya, itu adalah NH4OH, ini basa lemah, 0,1 M 50 ml, ditambah dengan larutan 2 itu adalah CH3COOH, ini adalah asam lemah 0,2 M, masing-masing 50 ml ya. Ini tidak sesuai, salah. Kita sedang mencari kalau asam lemah ditambah dengan basa kuat. Oke, kita lanjut ke poin B. Jika larutan 2 ditambah dengan larutan 3. Larutan 2 itu adalah CH3COOH, ini adalah asam lemah 0,2 ya, 0,2 M 50 ml. Ditambah dengan poin larutan ketiga itu NaOH. NaOH 0,1 M 50 ml. Nanti kita lihat untuk ini molnya berapa? Rumusnya adalah M dikalikan V. 50 dikalikan 0,2 itu adalah 10 milimol. 50 dikalikan 0,1 itu adalah 5 milimol. Betul sekali. Nanti bersisa asam lemah.
basa kuatnya habis. Sesuai dengan teori ya yang kakak jelaskan di sini, asam lemah sisa basa kuat habis. Jawabannya adalah poin B. Nomor 4. Sebanyak 300 ml asam format HCOOH, saya tuliskan 300 ml, 0,02 m. Ditambahkan ke dalam gelas beker yang berisi barium hidroksida, BaOH2, 200 ml, 0,01 m. Jika Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4, tentukan pH yang terbentuk. Kita akan buat dulu ya, dia akan menghasilkan barium format ya, Ba HCOO2 ditambah dengan H2O. Ba-nya 1, Ba-nya 1, HCOO-nya ada 2, kita masukkan sini 2. Lalu kita masukkan sini 2. Udah setara ya, Dek? Kita buat mula-mula reaksi sisa. Gunakan perbandingan mol. Rumusnya mol adalah M dikalikan V. Ini berarti 6 ya, 6 milimol, 300 dikalikan 0,02. Maka ini adalah 2 milimol, maka nanti ini habis. Biar habis dikurangi 2 ya, ini adalah pembatasnya. Maka nanti sini min berapa? Kita jangan lupakan koefisien. 2 per 1 dikalikan 2. Maka nanti sini 4 milimol, bersisa 2 milimol. Selanjutnya kita lihat mol garamnya. Kita akan lihat mol garam yang terbentuk 1 per 1 dikalikan 2. Nah ini terbentuknya 2 milimol. Inilah ciri-ciri penyangga bersisa asam lemah dengan garamnya. Penyangga apa? Karena bersisa asam lemah dengan garamnya, maka disebut penyangga asam. Rumusnya apa? Rumusnya adalah H plus sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah lemahnya adalah HCOOH, dibagi dengan mol basa konjugasi HCOO-. Oke, Ka-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 4, mol asam lemahnya itu adalah 2, mol basa konjugasinya 2 dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Kita lihat pada garam, HCOO-nya ada 2. Begitu guys, basa konjugasinya ada 2. Maka nanti mol garam yang terbentuk kita kali dengan 2. Oke ya, ini hilang, ini hilang. Maka 1 kali 10 pangkat min 4. Maka nanti pH-nya adalah 4. Jawabannya B. Nomor 5. Seorang laboran membuat larutan penyangga basa dari larutan NH4OH ya, amonium hidroksida, dan NH4NO3. Ini adalah basa lemah. Ini adalah garamnya ya. Ini sudah dikatakan penyangga basa. Jika larutannya dikehendaki memiliki pH, penyangganya tuh pH-nya adalah 9 plus log 2,5. Massa padatan NH4NO3 yang harus dimasukkan ke dalam 200 ml. NH4NO3-nya itu 0,02 m ya. Ini konsentrasi NH4NO. Oh, salah. NH4OH-nya ya, maaf. Konsentrasi NH4OH-nya ini guys. Nah, ini. Konsentrasi NH4OH-nya itu adalah 0,025 m. Jika Kb 10 pangkat min 5, MR-nya NH4NO3 adalah 80, ditanya masanya ya. Masanya padatan amonium nitrat. Oke, kita akan mencari massa. Di sini kita tidak perlu menggunakan mula-mula reaksi sisa ya. Jika terdapat basa lemah dengan garamnya itu sudah masuk penyangga ya. Jadi perhitungan langsung. Jadi kita langsung masukkan rumus aja. OH- sama dengan Kb dikalikan mol basa lemahnya NH4OH dibagi dengan garamnya, atau nanti di sini asam konjugasinya ya. Ya, oke. OH-nya berapa kalau misalkan pH-nya itu 9 plus log 2,5, saya akan buat di sini.
pH ditambah dengan pOH itu adalah pKw. pH-nya itu sudah ada, maka nanti kita ketemu pOH. pKw itu nilainya 14 dikurangi pH ya, berarti ya. pH-nya adalah 9 plus log 2,5. 14 dikurangi 9 itu adalah 5. Min dengan plus maka min. 5 min log 2,5. pOH-nya ketemu, maka nanti OH minnya 2,5 kali 10 pangkat min 5. Adik pasti bisa ya, ini pangkat ini. Ya, oke. OH-nya ketemu, kita masukkan ke rumus kembali. 2,5 kali 10 pangkat min 5. KB-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Mol basa lemahnya kita buat di sini. Ada M, ada V. Ya, nanti molnya ketemu. 200 dikalikan 0,025. 5 ya, tetapi nanti sini 5 milimol. Saya akan mencari molnya NH4NO3 terlebih dahulu ya. Ini kita hilangkan, maka nanti nilai X adalah 5 dibagi 2,5. Hasilnya adalah 2 ya, 2 milimol. Ini punya siapa? Ini adalah molnya NH4NO3. Nah, sekarang kita bisa mencari masanya. Apa rumusnya massa? Rumusnya massa adalah mol dikali dengan mR-nya. Molnya berapa? Kita masukkan ya. Molnya adalah 2. Saya buat menjadi mol, maka 2 kali 10 pangkat min 3. Milimol jadikan mol ya maksudnya. MR-nya itu 80. Ya. 80 dikalikan 2. Itu kan 160 ya. 160 dibagi dengan 1000. 0,16. Luar biasa. Jawabannya mana, Dek? Jawaban yang tepat adalah poin C. Oke, saya bagi menjadi 2 part ya. Nanti nomor 6 sampai dengan 10 silakan Adik simak di part kedua. Terima kasih. Assalamualaikum.